Pemirsa, berbagai peristiwa viral baru-baru ini terjadi dan berhasil mengguncang dunia maya. Peristiwa itu meliputi fenomena sosial hingga fenomena alam yang memanjakan mata. Bersama Cafe Plus 62, inilah serba-serbi peristiwa viral yang dibagikan netizen dan berhasil membuat heboh banyak orang. Menjelang bergulirnya pertandingan Indonesia vs Irak dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia, Kamis 6 Juni 2024, sejumlah masyarakat Indonesia tampak begitu antusias menyambangi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mendukung langsung tim Garuda yang akan berjuang membawa nama Indonesia. Meski laga itu akan digelar pada pukul 16 WIB, namun sejak pukul 11 WIB, kawasan SUBGK telah dipadati oleh supporter yang datang dari berbagai daerah. Euforia itu pun ikut dirasakan oleh para pengais rezeki yang tak ingin ketinggalan momen. Terlihat sejumlah pedagang yang menjajakan pernak-pernik timnas juga ikut memadati kawasan tersebut dengan jersey merah kebanggaan Indonesia. Banyak benar. Ya, siapa itu? Semuanya diam di tempat. Diam semua, diam. Sebuah rumah kontrakan yang berada di kawasan Jati Sampurna, Bekasi, digerebek petugas kepolisian karena dicurigai menjadi markas penyimpanan senjata tajam. Benar saja, begitu seisi rumah digeledah, pihak berwajib berhasil menemukan sejumlah senjata tajam, termasuk celurit sepanjang 2 meter. Usut punya usut, rumah kontrakan ini memang difungsikan sebagai base camp bagi sekelompok remaja. Bahkan seringkali dijadikan sebagai titik kumpul sebelum para remaja itu melakukan aksi tawuran. Viral di sosial media, momen meresahkan ketika oknum satpam sebuah mal besar di Jakarta tertangkap basah memukuli seekor anjing berwarna coklat. Tentu saja aksi tak punya hati oknum tersebut berhasil membuat warganet geram. Sejumlah influencer hingga warga biasa pun beramai-ramai membuat surat terbuka untuk manajemen mal agar segera menindak tegas oknum tersebut. Tak lama setelah kegaduhan ini terjadi di media sosial, pihak pengelola mal pun akhirnya angkat bicara dan berjanji untuk segera menindaklanjuti peristiwa ini. Serem banget, 2 remaja wanita yang semula hendak berfoto di pinggir pantai tepat di atas batu karang ini dikejutkan oleh ombak besar yang tiba-tiba menerjang tanpa aba-aba. Posisi kedua remaja itu yang tengah menghadap kamera tentu saja membuat mereka tidak mampu mengantisipasi datangnya air. Alhasil, keduanya pun terdorong jatuh menghantam bebatuan dan karang di depannya. Miris, seorang pemuda tak bertanggung jawab dalam rekaman amatir ini tertangkap basah merokok sembari mengendarai sepeda motor di tengah padatnya situasi jalan. Asap yang dihasilkan pemuda itu tampak mengepul tak tentu arah, hingga membuat sejumlah pengendara lain yang berada di dekatnya menjadi terganggu. Mendapati aksi meresahkan tersebut, seorang petugas kepolisian yang melintas di jalan tersebut seketika menegur sang pemotor agar tidak mengulangi perbuatan tak terpuji yang baru saja dilakukannya. Oh, siapa bang? Atap yang kata orang. Makasih mas, ya maaf tidak bisa. Tapi jangan saya ikut ya. Siapa? Makasih bang. Bahaya bisa datang kapan saja dan di mana saja. Ada yang karena bencana alam, namun juga oleh karena tangan manusia. Berikut pemirsa, inilah deretan momen serta ledakan terjadi secara mendadak. Tak ada yang bisa menebak, bahkan menimbulkan korban meninggal dunia versi Cafe Plus 62.
आई सोडीच्या कंपनी तिकडे सगळं हे झालं बोसडा झालाय बाजूच्या कंपनी. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sejumlah warga dibuat panik saat sebuah sepeda motor yang terbakar api. Situasi yang terjadi cukup pelik karena api tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun untuk memadamkannya, mereka justru memilih cara yang salah. Akibat disiram dengan air, bensin yang ada di motor tersebut justru ikut bercampur. Akibatnya, kendaraan itu pun meledak, mengeluarkan kobaran api yang justru lebih besar. Para warga yang ada di sekitar lokasi seketika histeris. Kepulan asap berwarna hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah pabrik kimia di kawasan Mumbai, India. Dalam video yang beredar di media sosial, pemandangan yang terabadikan itu pun sangat mencekam. Di antara kepulan asap hitam itu terjadi ledakan dahsyat yang disusul oleh ledakan. Insiden itu bahkan menyebabkan puluhan orang luka-luka dan ada sejumlah pekerja yang meninggal dunia. Ledakan yang terjadi sangatlah dahsyat, bahkan dirasakan oleh banyak warga di sekitar lokasi. Akibat ulah iseng, 3 orang bocah mengalami insiden paling mengerikan yang bahkan mengancam nyawa. Dalam rekaman video memperlihatkan salah satu dari mereka memegang tongkat panjang dan memukulkannya ke kabel listrik. Namun hal itu justru berujung petaka. Ia tersengat listrik tegangan tinggi hingga mengalami kondisi sangat parah. Akibat insiden itu, 2 orang bocah tergeletak di jalan tak berdaya. Sementara bocah satunya lagi berhasil selamat, namun ia mengalami luka di bagian wajah dan langsung berlari dari lokasi kejadian saking takutnya. Seorang pria asal Rusia tidak pernah membayangkan bahwa aksinya membuang puntung rokok sembarangan berakhir dengan insiden yang sangat tragis. Dalam rekaman CCTV yang beredar, memperlihatkan ia dan seorang rekannya baru saja keluar dari mobil. Saat hendak masuk rumah, pria itu membuang puntung rokok ke lubang saluran air. Namun ternyata di dalamnya tengah terjadi kepadatan gas alam, sehingga menyebabkan ledakan yang dahsyat seolah bumi serasa hancur. Akibat insiden tersebut, naas sang pria dan rekannya tidak berhasil selamat. Kereta memang menjadi salah satu solusi transportasi yang memudahkan mobilitas manusia. Namun nyatanya, bila tidak hati-hati, justru malah bisa membahayakan nyawa. Berikut momen nekat bahaya perlintasan kereta bisa mengancam nyawa. Kabar mengenaskan tertabrak kereta api juga pernah terjadi di salah satu stasiun yang ada di India. Saat kereta hendak melintas, pejalan kaki yang diduga tak hati-hati terhempas karena tertabrak kereta. Terlihat dari rekaman video tersebut, pria itu menyeberang rel kereta tanpa menoleh ke kiri sedikit pun. Benar saja, meskipun sudah diberi klakson begitu keras, tapi karena terlalu dekat, ia pun tertabrak. Sempat terpental beberapa meter dan langsung dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui bagaimana nasib pria tersebut. Sebuah aksi nekat baru saja dilakukan oleh seorang pengemudi truk di sebuah perlintasan kereta di Rusia. Diduga tak sabar ingin kejar setoran, truknya malah hancur lebur tertabrak kereta.
Dari rekaman CCTV yang viral, terlihat jelas pintu perlintasan kereta sudah hendak tertutup. Ia nekat untuk melaju, tapi sayang badan truk malah tersangkut di perlintasan. Alhasil sadar akan terjadi kecelakaan, ia langsung turun beberapa detik sebelum truk ditabrak kereta. Kejadian mengerikan terjadi di sebuah perlintasan kereta di India. Seorang pria terpental dan tak sadarkan diri usai dirinya tertabrak kereta. Diduga pria tersebut hendak abadikan momen dan kemudian diunggah ke akun media sosial miliknya. Alih-alih dapat konten bagus, ia malah dapat petaka, yakni tak sadarkan diri usai tertabrak kereta. Belum diketahui bagaimana nasib pria tersebut. Beberapa kejadian memang sempat melanda dan tidak diduga bahwa bahaya datang mengancam. Tapi ketika situasi darurat tiba, semua berbondong-bondong bekerja sama untuk menyelamatkan satu sama lain. Inilah detik-detik evakuasi dramatis di perairan yang membuat jantung berdegup kencang. Kecelakaan lalu lintas sempat terjadi di salah satu sungai di Rajasthan, India pada bulan Desember 2023 lalu. Kabarnya, bus yang membawa 32 orang penumpang tersebut hilang kendali saat melintasi jembatan tersebut. Dikabarkan 32 orang meninggal dunia. Medan sungai dan berada tepat di tengah membuat evakuasi jadi dramatis dan menegangkan. Detik-detik evakuasi menegangkan sempat terjadi di Yerusalem, tepatnya 5 tahun lalu. Seorang pria terjebak banjir besar dan hampir saja hanyut oleh arus yang begitu ngeri. Tampak dari rekaman video yang beredar, pria tersebut bertahan di atas mobil miliknya yang tersangkut di aliran air begitu deras saat banjir. Hanya bisa berdoa dan berharap beruntung tim SAR datang tepat waktu. Ia pun bisa diselamatkan menggunakan tali dan pelampung yang diberikan. Kejadian banjir yang begitu mengerikan sempat terjadi di Ellicott City, Maryland, Amerika Serikat. Saking derasnya, saat ada yang terjebak, evakuasi pun jadi berjalan dramatis dan mempertaruhkan nyawa. Terlihat dalam rekaman video yang beredar, orang-orang yang berusaha menyelamatkan korban terjebak banjir menggunakan cara yang terbilang sederhana, tapi membutuhkan kekuatan fisik luar biasa. Mereka menggunakan rantai manusia, bergandengan satu sama lain lalu menyelamatkan korban yang terjebak di dalam mobil. Sebuah penyelamatan dramatis juga pernah terjadi di Brazil saat bencana banjir dan tanah longsor melanda. Ratusan warga di Santa Catarina terjebak dan menunggu bantuan dari tim SAR. Terlihat tim SAR yang datang menggunakan helikopter menyelamatkan warga satu persatu dengan cara naik ke helikopter. Begitu dramatis, pasalnya cuaca buruk juga masih melanda, bahkan debit air terus naik. Alhasil, tim SAR juga berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan warga yang terjebak. Pemirsa, hadirnya musim satwa tak cukup hanya untuk dikagumi, tetapi juga layak dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal beragam binatang liar dan keunikan yang ada di penjuru dunia. Hal ini bisa seperti yang dilihat di Rahmat International Wildlife Museum dan Galeri di Medan, Sumatera Utara. Langsung saja simak kisahnya berikut ini.
Museum Rahmat dibangun Rahmat Shah pada 2007 silam untuk memperkenalkan beraneka ragam satwa liar kepada publik. Tak kurang dari 2.000 spesies memenuhi museum berlantai 3 tersebut. Di lantai 1, pengunjung bisa melihat sejumlah satwa langka yang telah diawetkan, termasuk penjelasan detail tentang asal dan jenis hewan tersebut. Kita bisa melihat berbagai jenis beruang yang seolah sedang berada di hamparan salju bersama kawanannya. Sementara itu, pengunjung yang ingin melihat lebih jauh tentang satwa besar dari Afrika dapat menuju ruang African Big Five yang menampilkan gajah, singa, banteng, cheetah, dan badak putih. Masih banyak lagi konsep ruangan dihadirkan berdasarkan klasifikasi hewan. Menariknya lagi, dengan sistem suara mumpuni, pengunjung seolah diajak untuk menjelajahi hutan belantara dengan suara burung dan binatang terdengar begitu nyata. Satwa-satwa yang diawetkan di Museum Rahmat adalah binatang yang sudah mati dari kegiatan berburu resmi. Awalnya merupakan hasil buruan yang dilegalkan, hasil sumbangan lembaga, serta dari rekan pemilik galeri. Memasuki museum megah ini, wisatawan diajak melihat seluruh koleksi dan mendengarkan panduan dari guide. Wisatawan dapat melihat berbagai hewan dari penjuru dunia melalui museum dan galeri ini. Uniknya, ribuan binatang besar dan kecil ditata dengan artistik dan elegan dalam ruangan-ruangan berpendingin penuh. Kehadiran Rahmat International Wildlife Museum dan Galeri layak dijadikan sarana edukasi. Wisatawan dapat lebih mengenal beragam binatang liar dan keunikannya yang ada di penjuru dunia. Museum ini mengajak wisatawan semakin peduli dan terpanggil menjaga kelestarian satwa dan lingkungan hidup. Melalui peragaan satwa, museum ini dapat menjadi sumber pengetahuan wisatawan tentang konservasi alam. Siswa-siswi usia sekolah pun berwisata ke museum untuk meningkatkan kepedulian terhadap flora fauna sejak dini. Bahkan, museum ini telah menerima sejumlah penghargaan di bidang konservasi dan pencegahan satwa dari kepunahan. Objek wisata ini juga menjalankan penyuluhan untuk pelestarian sumber daya alam secara berkesinambungan. Di sudut terpencil daerah Khorasan Selatan dekat perbatasan dengan Afghanistan, terdapat sebuah tempat yang membuat merinding atas keajaibannya, Desa Mahunik, yang juga dikenal sebagai Desa Kurcaci. Desa ini telah berusia 1.500 tahun, menghadirkan sejarah dan misteri yang menarik perhatian para ahli. Berikut ulasan lengkapnya versi Cafe Plus 62. Desa Mahunik terletak di daerah Khorasan Selatan, tepatnya di dekat perbatasan Afghanistan-Irak. Desa yang dikenal Desa Kurcaci ini memiliki ciri khas bangunan seperti desain kuno, yaitu terbuat dari lumpur, kayu, batu, dan jerami. Pada masa lalu, desa ini diyakini dihuni oleh orang-orang bertubuh mini dengan rata-rata sekitar 50 cm. Bukti arkeologis menyatakan bahwa sekitar 200 rumah batu dan tanah liat yang membentuk desa ini memiliki 70 atau 80 diantaranya dengan ketinggian yang sangat rendah, sekitar 150 cm. Desa Mahunik merupakan sebuah desa kuno yang diperkirakan telah berusia lebih dari 1.500 tahun. Saat itu, para penduduk di desa ini konon menderita sebuah penyakit dwarfisme, kondisi di mana seseorang mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Pada 2016 lalu, ada sekitar 700 orang yang masih tinggal di desa ini. Desain rumah-rumah pun masih dipertahankan hingga sekarang. Menurut salah satu penduduk desa Mahunik yang bernama Ahmad Rahnama, malnutrisi menjadi salah satu penyebab atas apa yang terjadi di desa ini. Tak hanya malfungsi, kondisi geografis desa Mahunik yang terbilang sulit juga menjadi faktor kenapa para penduduk di desa ini memiliki tubuh mini. Memelihara hewan sulit dilakukan di daerah kering, bahkan untuk menanam lobak, gandum, hingga kurma pun tak bisa dilakukan.
Oleh sebab itu, para penduduk desa ada yang sampai jauh-jauh menanam buah atau sayuran di sekitar pegunungan yang ada di desa Mahuni. Pada pertengahan abad ke-20, desa ini mulai tersentuh pembangunan jalan dan akses kendaraan yang memudahkan penduduk untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Membuat efek dwarfisme di desa ini secara perlahan mulai berkurang. Sebab para penduduk bisa mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan seperti orang kebanyakan. Seperti kata pepatah, kejahatan akan selalu terjadi di saat ada kesempatan. Baik seorang diri maupun dalam komplotan, para pelaku menggunakan berbagai cara dalam melaksanakan aksinya, bahkan sampai membuat korban kehilangan nyawa. Berikut inilah deretan aksi kejahatan komplotan kriminal yang bahkan sampai merampas nyawa secara brutal versi Cafe Plus 62. Seorang remaja pria mengalami hal paling mencekam dalam hidupnya. Berawal dari pencurian sepeda, ia berusaha mengejar pelaku, namun berakhir mendapat luka akibat senjata api. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan, pelaku tiba-tiba menghentikan sepedanya. Tak lama berselang, korban pun datang berusaha untuk meminta sepedanya kembali. Namun yang tak diduga-duga, pelaku justru mengeluarkan senjata api dari sakunya. Tanpa pikir panjang, ia menyerang korban hingga akhirnya jatuh terkapar. Melihat korban yang sudah tidak berdaya, pelaku terlihat cukup panik. Ia kemudian kabur dari lokasi dengan menggunakan sepedanya, meninggalkan korban malang itu begitu saja. Tidak pernah terbayangkan di benak pria berikut ini. Dirinya disatroni 2 orang perampok saat baru saja keluar dari rumah. Dalam rekaman CCTV, terlihat pria itu sedang bersiap-siap untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor. Namun tiba-tiba saja datang 2 orang berboncengan sepeda motor dan menodongkan senjata api ke arahnya. Korban pun turun dari sepeda motornya dan berusaha untuk melawan balik. Ternyata ia juga memiliki senjata api dan mengarahkannya kepada pelaku. Namun naas, pelaku berhasil lebih dulu menyerangnya. Insiden perampokan dan penyerangan dialami seorang pria. Momen itu bahkan membuatnya kehilangan nyawa. Dalam video rekaman CCTV, memperlihatkan korban sedang berdiri sendiri di tepi jalan saat seorang pria asing tiba-tiba datang menghampirinya. Tanpa basa-basi, ia menodong dengan senjata api dan meminta barang-barang berharganya. Karena situasinya sangat buruk, ia mau tak mau menyerahkan apapun yang dimilikinya. Namun parahnya, setelah mendapatkan apa yang diinginkan, pelaku justru tetap menyerang korban. Situasi mencekam terjadi di jalan raya saat pengendara mobil dihadang 2 pelaku perampokan saat berada di jalan raya. Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan situasi sangatlah kacau. Salah satu pelaku mengancam dengan menggunakan senjata api, sementara korban berusaha untuk pergi dari lokasi. Namun pelaku masih tetap bersikeras untuk meminta barang-barang berharga. Di saat itulah datang seorang pria menjadi pahlawan. Ia berusaha untuk menghentikan pelaku. Namun aksi itu justru membuatnya mengalami luka serius. Ia terhempas akibat mendapat serangan senjata api dari si pelaku. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina.
Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga. Mungkin ini tanda kamu kurang darah. Minum Sangobion bila kondisi anemia. Sangobion, multivitamin, mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Aku suka crepes. Kalau Mama? Dadar gulung bikinan nenek dong. Hah? Kita bikin aja yuk. Indomilk kental manis, creamy, lembut, nikmat. Indomilk kental manis, nikmat creamy-nya nempel di hati. Beli Aqua, bisa liburan gratis keliling Indonesia. Ada banyak destinasi seru buat kamu dan 3 temanmu. Info lengkapnya kunjungi sehataqua.co.id. Never stop, keep moving. To the top, keep moving. What we doing is keep moving. To the top, never stop. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. Mau transfer pakai BI Fast? Gak perlu khawatir lagi buat biaya transfernya. Pakai Motion Bank, bebas biaya transfer BI Fast bagi nasabah tabungan Motion dan tabungan pensiun Motion. Dapatkan bebas biaya transfer sesuai ketentuan ya. Motion Bank, mau apa aja bisa. Sari roti jumbo, banyak isinya, lembut rotinya, disuka sekeluarga. Sari roti jumbo, pilihan keluarga Indonesia. Baru, super creamy, hanya 5.000. Never stop, keep moving. To the top, keep moving. What we doing is keep moving. To the top, never stop. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Glow & Lovely Dermaglow. Mau lebih glowing? Percayakan pada ahlinya. Baru Glow & Lovely Dermaglow dengan 12 HSA dan vitamin BCE. 40% lebih cerah dan glowing. Baru Glow & Lovely Dermaglow. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ketamakan manusia membuat monster-monster ganas bangkit dari tidurnya. Di Movies Platinum, Snow Monster, malam ini jam 11 di GTV. Abis ini kamu terus mandi ya. Aku siap. Tak ada yang bisa. Bunda, aku aja. Bundaku emang beda, gak seperti bunda yang lain. Tapi hebatnya bunda, ia selalu tahu apa yang aku butuh. Tidak ada yang bisa mengalahkan sempurnanya cinta bunda. Nutrisi Denko selalu dukung cinta bunda. Baru Sarini gelas ayam doer. Berani doer. Bumbu doernya bikin pedas. Berani cabai extra doer. Siapa takut? Coba doer. Sarini gelas ayam doer. Cobain sekarang. Diundi yuk, Bun. Yuk. Wah, masih wangi. Aku pakai Downy. Aku juga pakai pewangi. Downy dengan teknologi parfum, wanginya nempel terus di baju. Downy, keharuman tiada tara. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Glow & Lovely Dermaglow. Mau lebih glowing? Percayakan pada ahlinya. Baru Glow & Lovely Dermaglow dengan 12 HSA dan vitamin BCE. 40% lebih cerah dan glowing. Baru Glow & Lovely Dermaglow.
Tetap jaga kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Minum 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Cuma 5.000. Pulse Goceng jadi happy. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Tetap jaga kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Minum 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Bersuah foto merupakan salah satu cara orang-orang untuk mengabadikan momen yang dilalui. Tapi ternyata tak jarang pula sering muncul hal-hal tidak terduga masuk dalam frame kamera. Seperti yang baru-baru ini muncul dan viral di foto Desta, Gading Martin, Raffi Ahmad, dan Ariel Noah. Diduga merupakan bukti eksistensi sosok tak kasat mata. Inilah aktivitas mencekam dari makhluk tak kasat mata di kamera. Tired of this. Get out of my house. Seorang konten kreator baru saja mengabadikan momen ketika melakukan penelusuran ke dalam rumah terbengkalai. Memasuki sebuah lorong dengan banyak bilik, ia menangkap eksistensi makhluk tak kasat mata. Terlihat jelas dari rekaman video yang beredar, sang konten kreator terdiam setelah melihat makhluk misterius berbaju putih dan rambut panjang. Tiba-tiba setelah disorot, ia menengok dengan cara tak lazim, seketika membuat perekam lari ketakutan. Eksistensi makhluk tak kasat mata juga baru-baru ini tertangkap kamera, dan lokasi tepatnya berada di dapur. Saat rumah sedang keadaan kosong, tiba-tiba banyak benda berjatuhan dan semua jadi berantakan. Terlihat mulai dari piring, sendok, laci, dan berbagai peralatan lainnya benar-benar diacak-acak hingga berantakan. Lebih dari itu, bahkan beberapa benda juga sampai berterbangan. Alhasil, ketika pemilik rumah pulang, semua sudah berantakan, seperti yang terjadi di dalam video. Detik-detik mencekam baru saja terjadi di sebuah rumah yang diduga sudah kosong dan ditinggalkan. Anehnya, di sebuah cermin muncul fenomena misterius, yakni kaca cermin tergores dengan cara yang tak lazim. Tampak dari rekaman video yang beredar, diduga kaca cermin tergores karena ulah makhluk tak kasat mata. Pasalnya, tidak ada apapun yang menyentuhnya, tapi goresan misterius itu tetap ada. Terlihat sebuah kursi goyang di sudut ruangan bergerak-gerak sendiri. Seakan ada sosok tak kasat mata yang duduk di atasnya.
Bukan hanya itu, satu set meja dan kursi yang mulanya terletak di ruang samping pun perlahan-lahan tampak bergerak mendekat ke ruang tengah hingga menimbulkan tanda tanya besar bagi siapapun yang menyaksikannya. La Pascualita adalah sebuah manekin tua yang kini sudah berusia sekitar 75 tahun, terpajang di sebuah toko gaun pengantin di Meksiko. Kabarnya di balik manekin tersebut terdapat sebuah misteri. Banyak orang percaya manekin yang tak pernah terlihat saat sedang diganti bajunya diduga merupakan jenazah manusia asli. Ternyata bukan hanya La Pascualita saja yang juga menyimpan cerita ngeri. Berikut sederet boneka yang konon sering dirasuki roh halus. Boneka yang diberi nama Robert the Doll merupakan boneka milik anak laki-laki bernama Robert Eugene Otto di tahun 1900-an. Konon boneka Robert bisa bergerak sendiri dan saat Eugene kecil sering jadi teman berbincang. Konon ketika roh jahat mulai masuk, suara jin akan ikut berubah menjadi seperti orang dewasa. Semakin banyak kejadian aneh setiap harinya, akhirnya kini boneka Robert diabadikan di Museum Fort S. Martello di Florida, Amerika Serikat. Selanjutnya, boneka yang dikenal ngeri dan punya aura mistis begitu kuat, yakni Okiku. Konon, boneka Okiku rambutnya benar-benar tumbuh seperti manusia asli, meskipun sudah dipotong berkali-kali. Boneka yang dibeli pertama kali tahun 1918 itu awalnya milik Eikichi Suzuki, seorang anak dari Jepang. Kemudian boneka menggunakan kimono tersebut diberikan pada adiknya, yakni Okiku. Tak lama setelah boneka tersebut diberikan pada Okiku, konon banyak kejadian janggal, termasuk hingga sakit yang membuat Okiku meninggal dunia. Kini nama boneka tersebut dipanggil Okiku, sebagai bentuk kenangan dan penghormatan Eikichi kepada sang adik. Terakhir, boneka yang juga punya kesan mengerikan dan terdapat aura mistis begitu kuat adalah Mandy Doll. Konon, boneka tersebut bisa menangis dengan sendirinya. Boneka yang belum diketahui kapan pastinya tanggal pembuatannya, rupanya memang menjadi salah satu boneka yang punya kesan mengerikan. Diabadikan di Museum Old Caribou Gold Rush Trail pada tahun 1991. Konon, bila diletakkan di dekat jendela, ia bisa membuka jendela tersebut dengan sendirinya. Boneka merupakan benda yang sangat disukai anak-anak. Tapi apa yang ditampilkan oleh Museum Van Haven di Kentucky, Amerika Serikat mungkin justru akan menghadirkan mimpi buruk. Saat menginjakan kaki di sana, akan disambut oleh lebih dari 900 boneka Fantry, yakni boneka yang mulut dan tubuhnya bisa digerakkan seperti hidup. Museum Van Haven didirikan oleh William Shakespeare Berger sejak tahun 1910. Saat melangkah dan menyusuri museum, pengunjung akan merasakan 1.800 pasang mata seolah memberikan tatapan mencekam. Apalagi bentuk-bentuk bonekanya juga beragam dan tentunya memiliki sejarah masing-masing, bahkan yang di luar nalar sekalipun. Pemirsa, ular basilis merupakan salah satu makhluk mitos yang sering muncul dalam cerita dan legenda. Namun, mungkin yang paling terkenal adalah basilis yang muncul dalam seri film Harry Potter. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Langsung saja simak kisahnya berikut ini.
Pemirsa, dalam mitologis Yunani kuno banyak dikisahkan makhluk-makhluk yang memiliki wujud tak lazim atau aneh. Salah satunya makhluk mitologis Yunani kuno bernama Basilisk. Dalam kisahnya, Basilisk merupakan hewan mitologi Yunani berbentuk ular dengan kepala ayam yang berasal dari Kyrenaika di Afrika Utara. Hewan ini memiliki kekuatan untuk menyebabkan kematian hanya dengan sekali pandang. Dalam aspek ini, ia memiliki kemiripan dengan Gorgon dalam mitologi Yunani. Menurut legenda, Basilisk dilahirkan dari telur ular atau katak yang dierami oleh ayam. Sehingga dalam kepercayaannya, Basilisk bisa berubah menjadi ular raksasa, ayam raksasa, hingga kadal besar. Basilisk juga sering diasosiasikan dengan Medusa, makhluk mitologi Yunani berwujud perempuan berambut ular. Basilisk dalam mitologi Yunani dan dunia sihir Harry Potter sendiri punya kemampuan mematikan yang sama. Mereka bisa membuat makhluk lain yang melihat matanya membatu, bahkan tewas seketika. Basilisk yang muncul pertama kali dalam Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 mampu membunuh makhluk lain yang melihat matanya secara langsung. Sementara mereka yang melihatnya secara tidak langsung seperti lewat pantulan sosok ular raksasa di cermin akan membatu bahkan membunuh mangsanya. Calon pemburu Basilisk membalas tatapan maut ini dengan membawa cermin. Jika Basilisk melihat bayangan dirinya sendiri, ia bisa mati karena pandangan matanya sendiri. Namun mereka juga meminta bantuan musang yang diyakini kebal terhadap racunnya. Dalam dunia nyata, tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan ular Basilisk atau kemampuannya membunuh dengan tatapannya. Ular ini tetap menjadi bagian dari mitologi dan cerita yang memikat imajinasi kita. Di pedalaman Sulawesi Selatan terdapat sebuah kisah seram tentang makhluk gaib yang dikenal sebagai Popo. Konon, sosok ini mempunyai bentuk menyerupai manusia, tetapi memiliki kekuatan dan sifat yang jauh lebih ganas. Masyarakat meyakini bahwa Popo adalah roh jahat yang terperangkap di dunia manusia dan seringkali mencari mangsa demi memuaskan dahaga akan darah. Benarkah begitu? Banyak orang menyalahartikan Popo sebagai sesosok hantu. Padahal Popo sendiri sebenarnya merupakan manusia jadi-jadian yang konon gagal mendalami ilmu hitam sejenis pesugihan. Hal itulah yang membuatnya berubah wujud menjadi Popo. Konon makhluk ini akan hidup dan beraktivitas seperti manusia normal pada siang hari. Namun ketika malam tiba, dia akan berubah wujud menjadi Popo dan mulai bergentayangan mencari makanan persembahan. Mitos menyebutkan Popo bisa berubah wujud menjadi hewan seperti anjing ataupun kucing di saat terdesak demi menghindari resiko tertangkap warga yang kerap memburu mereka. Seorang budayawan menuturkan orang-orang Bugis Makassar terdahulu kerap tinggal di rumah panggung lantaran takut menjadi mangsa makhluk jadi-jadian tersebut. Pasalnya, sebuah kepercayaan mengatakan jika Popo mampu menghisap organ tubuh manusia hanya melalui sela-sela rumah korban incarannya. Popo dipercaya kerap bergentayangan di malam hari untuk mencari tumbal berupa isi perut manusia yang mereka isap melalui dubur. Konon mangsa makhluk jadi-jadian ini kebanyakan adalah anak-anak. Masyarakat terdahulu meyakini jika anak-anak yang menderita demam, sakit perut, ataupun diare yang berujung meninggal dunia, maka isi perut anak tersebut kemungkinan sudah tidak ada akibat ulah Popo. Untuk itu, sebagai penangkal Popo, masyarakat Bugis Makassar pun kerap memasang jimat yang melingkar di perut anak-anak yang berisikan ayat-ayat suci Al-Quran. Kisah lain menuturkan, ilmu Popo ini diturunkan saat sang pemilik ilmu akan meninggal. Ilmu ini pun akan diturunkan kepada orang yang menyambut seruannya. Konon, orang yang memiliki ilmu Popo ini akan mengucapkan kalimat tertentu ketika sakaratul maut. Jika orang di sekitarnya ada yang menjawab, maka ilmu itu secara otomatis akan menurun kepadanya.
Bangunan yang sudah kosong dan terbengkalai seringkali dianggap menjadi tempat yang begitu mengerikan dan punya kesan mistis. Mencoba lakukan penelusuran, konten kreator berikut ini malah menemui hal-hal janggal di luar nalar. Berikut detik-detik menelusuri bangunan bekas karaoke yang berikut ini. Saat menelusuri bangunan, diduga bekas tempat karaoke yang ditinggalkan. Momen tak terduga kemudian terjadi. Diduga seperti langkah kaki, muncul di lantai atas bangunan tersebut. Gue kayak dengar sesuatu di atas. Halo? Ya. Ada suara kayak langkah kaki ya. Halo? Sempat dijelaskan oleh perekam di lantai atas seperti mendengar langkah kaki misterius. Namun setelah dipanggil, tak ada jawaban apapun yang menjadi bukti bahwa tak ada seorang pun di sana. Tidak hanya itu saja, kemudian gangguan-gangguan tak kasat mata kembali dirasakan oleh sang perekam. Tiba-tiba muncul pergerakan diduga berasal dari makhluk tak kasat mata. Gen, gue dengar suara lagi dari atas. Hah, tuh, denger gak? Halo? Halo? Terlihat dari rekaman yang sempat diabadikan, tidak sengaja seperti muncul suara misterius kembali datang dari lantai atas. Namun begitu dikonfirmasi dan naik ke atas, tidak terlihat satu orang pun ada di sana. Ada yang denger gak? Tatak. Lagi-lagi kejadian misterius melanda ketika pria tersebut masuk ke dalam ruang loker. Ia tiba-tiba menoleh ke belakang lantaran merasa diikuti sosok misterius. Woi, gue kayak ngerasa ada yang ngikutin lu. Wih. Terlihat perekam video sempat refleks menoleh ke belakang secara tiba-tiba. Diduga ia merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata seperti mengikutinya, namun langsung hilang begitu saja. Alasan apapun tidak dibenarkan untuk berbuat kejahatan terhadap orang lain. Tapi nyatanya itu juga yang sempat terjadi pada seorang Joseph Christopher. Jadi salah satu pembunuh berantai yang begitu ngeri sepanjang sejarah. Alasan aksi kejinya karena ia benci dengan orang berkulit dengan warna berbeda dari dirinya. Inilah kisah tentang Joseph yang begitu sadis. Joseph Christopher atau dikenal sebagai Midtown Slasher beraksi di tahun 1980 hingga 1981 silam. Jadi salah satu pembunuh berantai dengan sejarah kelam di Amerika Serikat. Ia sudah membunuh 12 orang di sana. Rupanya selama menjalani sekolah pada tahun 1970-an di Italia, Joseph dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Jarang bergaul dengan anak-anak sebayanya dan kepribadiannya sangatlah misterius di antara teman-temannya. Diketahui Joseph Christopher sempat masuk ke akademi militer, tapi ia ditolak karena menderita hernia. Terlepas dari hal tersebut, rupanya sang pelaku punya julukan tersendiri, yakni pembunuh kaliber 22. Alasan mengapa julukan tersebut disematkan kepadanya, yakni karena beberapa kali aksi pembunuhannya menggunakan senapan laras panjang dengan gergaji dengan ukuran kaliber 22. Alhasil, ia dijuluki oleh media massa sebagai pembunuh kaliber 22. Tidak hanya sampai di situ saja, melihat dari seluruh korbannya, ternyata yang menjadi sasaran baginya ialah para pria berkulit lebih gelap yang merupakan keturunan Afrika. Rupanya, pola pikir dan filosofi rasis mendarah daging di dalam dirinya.
Bahkan ia begitu benci dan tidak suka melihat orang yang berasal dari ras tertentu itu malah jadi lebih sukses ketimbang dirinya. Alasan tersebut membuat Joseph melakukan aksi kejinya. Diketahui selama melancarkan aksinya, Joseph selalu menggunakan cara yang sadis, termasuk mulai dari penembakan senapan kaliber 22. Lalu ada juga 2 driver taksi yang jadi korban, hingga jantungnya diambil setelah wafat. Di lain sisi, meskipun ia begitu lihai, nyatanya aksi kejinya terungkap juga. Sempat diterima di Angkatan Darat setelah beberapa kali ditolak, Joseph melakukan aksi kejinya saat cuti Natal di tahun 1980. 5 pria Afrika dihabisinya dalam kurun waktu di bawah 24 jam. Setelah kembali ke Angkatan Darat, total ia sudah melakukan percobaan pembunuhan dengan cara ditikam. Namun para korban yang selamat akhirnya membeberkan ciri-ciri yang ia lihat dari pelaku yang beraksi begitu keji. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Joseph ditangkap pada 18 Januari 1981 silam. Sempat mencoba bunuh diri usai melakukan pembunuhan terakhir, namun aksi Joseph gagal. Psikiater tempat dia berobat juga jadi salah satu hal yang membuat aksinya terbongkar. Kemudian ia dijatuhi hukuman. Diketahui ia diadili atas kasus pembunuhan dan dipenjara seumur hidup. Vonis yang dijatuhkan pada 8 Mei 1981 menjadi momen terakhir ia menikmati udara segar di luar penjara. Minum susu dulu yuk. Es Game Explore, nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair. Wow, harga baru makin terjangkau, hanya 80 ribuan. Apa bedanya kereta sama Kitela? Kereta suaranya jus-jus, Kitela I cross you. Kitela, dari singkong unggulan, paduan bumbu sempurna, terjaga kualitasnya. Kitela, rasa Indonesianya. Shampoo biasa, kayaknya sih ngurangin ketombe. Tapi kering. Aduh, Pantene anti ketombe dengan mikroprovitamin menutrisi rambut. Baik ketombe, baik rambut kering. Double solusinya, Pantene baru. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Never stop, keep moving. To the top, keep moving. What we doing is keep moving. To the top, never stop. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso. Eros, Adam, dia, dan dia, semua bisa jadi. Ya, ini Ultra. Sari roti jumbo, banyak isinya, lembut rotinya, dipilih disuka sekeluarga. Sari roti jumbo pilihan keluarga Indonesia. Baru super creamy, hanya 5.000. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Never stop, keep moving. To the top, keep moving. What we doing is keep moving. To the top, never stop. Kuku Bima, enak di tenggorokan, aman di lambung. Semangat U23. Kuku Bima, Rosso.
Indonesia Open 2024 live iNews Bandung Sports. Luar biasa. Ia bisa seperti ini karena ia suka mengamati. Ia suka mengamati karena akalnya cerdas. Akal cerdas karena tidur nyenyak dan pencernaan baik. Ini karena stimulasi dan nutrisi optimal. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri diperkaya omega 3 dan 6. Dukung pencernaan baik, bantu akal cerdas, dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa berawal dari dalam. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Pilih sambal Indofood yang pas buat lo. Sambal Indofood pedas. Sambal Indofood ekstra pedas. Sambal Indofood pedas dahsyat. Sambal Indofood serunya pedas versi lo. Action! Habisnya mana? Canu mana? Sekali coba, susah lupa. Baru Cornetto White Rose, es krim white coklat dan milky cheese dengan saus coklat dan wafer cone renyah. Cornetto. Hey, cek rambut. Insecure terus sama rambut kamu? Pakai Rejoice 3-in-1. Rambut jadi lembut, harum, ternutrisi. Bebas insecure seharian. By Drama Rambut. Baru Rejoice 3-in-1. Now, we gotta lead the wave. Lead the wave, don't sit for the same. Lead the wave, people think it's weird. Lead the wave, we are limitless. Lead for the future, lead the real wave. Try to beat that. Just like Cheetah Dough. Try to beat that. Just like Cheetah Dough. Lead the way. Cuma 5.000. Wow, Goceng jadi happy. Ya, ngantri. Ya, hujan. Ya, tutup. Mau jadi ngedrop? Top up dulu pakai Popmi. Rasa gurih dan toppingnya bikin top up lo. Jadi seru lagi bareng Popmi. Popmi, top up seru lo. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Bau asap? Nggak masalah. Mau asap jalanan atau makanan, freshnya nempel terus. Makanya pakai Downy. Siap lawan bau asap. Untuk kesegaran yang beneran lebih tahan lama. Makanya pakai Downy. Action! Habisnya mana? Canu mana? Sekali coba, susah lupa. Baru Cornetto White Rose, es krim white coklat dan milky cheese dengan saus coklat dan wafer cone renyah. Cornetto. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Pilih sambal Indofood yang pas buat lo. Sambal Indofood pedas. Sambal Indofood ekstra pedas. Sambal Indofood pedas dahsyat. Sambal Indofood serunya pedas versi lo. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Habis ini kamu terus mandi ya. Aku siap. Tak ada yang bisa. Bunda, aku aja. Bundaku emang beda, gak seperti bunda yang lain. Tapi hebatnya bunda, ia selalu tahu apa yang aku butuh. Tidak ada yang bisa mengalahkan sempurnanya cinta bunda. Nutrisi Denko selalu dukung cinta bunda. Hey, cek
Cek rambut, insecure terus sama rambut kamu. Pakai Rejoice 3-in-1. Rambut jadi lembut, harum, ternutrisi. Bebas insecure seharian. By Drama Rambut. Baru Rejoice 3-in-1. Beda lauk, beda racikan. Pakai bumbu racik. Yang ngerti racikan pas buat tiap lauk. Tuh lihat, pada lahap. Ibu hebat. Beda lauk, beda racikan. Macet, bikin bete, jadi kangen tongkrongan. Faedahnya real. Oh Dodo, minum yang faedahnya real dulu. Indomilk Steril, klik to get real. Scan dan koleksi 12 kemasan interaktif gokil untuk video call sama Ariel. Beli Indomilk Steril sekarang. Hai, halo. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Masuk langsung bingung. Enggak dong. Sebentar ya. Lu ya gegaras lu. Tungguin terus jebakan baru yang pasti seru. Akhirnya datang juga di GTV. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga. Mungkin ini tanda kamu kurang darah. Minum Sangobion bila kondisi anemia. Sangobion, multivitamin, mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Beli Aqua, bisa liburan gratis keliling Indonesia. Ada banyak destinasi seru buat kamu dan 3 temanmu. Info lengkapnya kunjungi sehataqua.co.id. Tetap jaga kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Minum 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencari kebahagiaan diri. Salah satunya, selain menyenangkan, ada juga kegemaran yang malah memiliki resiko tingkat bahaya yang tinggi. Ini dia aksi ekstrim bikin jantung bergidik yang sempat diabadikan oleh kamera. Sebuah aksi ekstrim baru saja dilakukan oleh seorang surfer profesional, Joan Duru. Sang juara dunia surfing tahun 2022 tersebut sukses menaklukkan ombak ganas yang berikut ini. Terlihat dari rekaman video yang diabadikan, ia berhasil meluncur dengan sempurna dari ombak yang menggulung sekitar 3 meter. Bahkan, ia meluncur di dalam terowongan ombak tersebut, tanpa ikut tergulung ke dalam air. Alhasil, aksi memukaunya viral dan jadi salah satu aksi terbaiknya di tahun 2024. Aksi menegangkan kembali menjadi sorotan setelah salah satu atlet parkur profesional dengan sebutan The Access melancarkan aksinya. Ia beraksi bukan di daratan, melainkan di atas kereta. Diketahui, pria tersebut sempat meloncat ke sana kemari di bagian atap kereta yang sedang berjalan di Paris. Hebatnya, ia sama sekali tidak jatuh, bahkan selalu mendarat dengan sempurna usai jungkir balik ke sana dan kemari. Sebuah aksi mengerikan membuat bergidik juga baru saja dilakukan oleh seorang pesepeda profesional, Rian Rodriguez. Ia menuruni bukit berbatu yang begitu licin dan penuh pasir.
Dari rekaman video yang beredar, tampak Rian dan temannya sedang menuruni bukit yang kian curam. Tampak ia nekat turun dengan kecepatan tinggi, berniat menaklukkan jalur ekstrim tersebut. Awalnya perjalanannya begitu mulus saat pertama kali terjun dari puncaknya. Namun tak lama berselang, karena medan yang begitu licin di jalur sepeda tersebut, akhirnya ia tergelincir, saking lincahnya ia bahkan sampai meluncur hingga ke dasar. Aksi tak terduga sekaligus mencekam juga baru saja dilakukan oleh atlet ski profesional, yakni Thierry Donard. Kali ini ia bermain ski tapi dibantu dengan parasut saat menaklukkan gunung di Swiss. Terlihat ia turun dari puncak gunung tersebut dengan kecepatan tinggi, menurunkan resiko terjadinya kecelakaan. Alhasil setiap kali melewati loncatan tinggi, ia menggunakan parasut sebagai bantuannya. Memang tidak ada yang pernah tahu kapan musibah akan menimpa. Namun kerap kali hal itu terjadi karena kurangnya kehati-hatian, bahkan akibat kesalahan sendiri. Berikut pemirsa, inilah deretan momen aksi unjuk gigi yang justru berakhir tragedi, versi Cafe Plus 62. Alih-alih ingin menunjukkan aksi ekstrim yang luar biasa, seorang bikers justru mengalami kecelakaan yang bahkan menyeret orang lain ke dalamnya.